Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi All Is Down. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya kedatangan pasien Samsung A01. Kasus HP ini mati total. Bilang yang punya, matinya secara tiba-tiba pada saat habis baterai dan tidak mau dicas lagi. Saya sudah coba hidupkan, dia tidak mau hidup. Saya coba dicolokkan cas juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi saya ambil keputusan untuk membongkar HP ini dan mengecek bagian mana yang bermasalah. Untuk awal kita buka dulu backdoornya atau casing belakangnya. Bilang yang punya, HP ini sudah 3 hari masuk di counter sebelah dan akhirnya tidak ada pergerakan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya yang punya HP memutuskan untuk mengambil HP-nya dan dia mengantar ke counter lain, yaitu ke counter saya. Di sini saya sudah melihat memang sudah ada bekas pengerjaan ya. Masih banyak bekas-bekas amtek, bekas-bekas fluk di situ. Bekas solderan juga sudah banyak. Bisa kita lihat ya, di sini ada kabel jumperan. Dia jumper di bagian jalur apa itu ya, V-bed ya. Oke, di sini kita akan coba untuk mengecek dahulu ya di tegangan konsumsi arus yang yang dikeluarkan oleh baterainya ya. Di sini kita bisa melihat sendiri kalau baterainya ini sudah terlepas dan di mesinnya pun banyak sekali ya. Di situ bekas dari fluk, amtek dan solderan. Untuk kasus HP yang seperti ini, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan mengangkat ataupun mengerjakan di bagian IC besar. Saya sarankan sekali lagi untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula ya. Jika Anda mendapatkan kasus HP yang seperti ini mati total, jangan mengambil keputusan langsung ke IC besar. Kita bisa cek dulu bagian-bagian mana yang short, ataupun kita untuk langkah awalnya bisa kita cek dulu di konsumsi arusnya. Di sini saya akan coba ngecek konsumsi arus di konektor baterainya. Di situ kelihatan ya, sama sekali tidak ada arus yang masuk, padahal charger masih saya colok ya. Seharusnya dia di situ naik minimal 3,7 ampere. 37 volt ya, bukan ampere. 3,7 volt. Setelah saya cek dan saya berpikir kalau di mesinnya tidak ada bermasalah,
yang bermasalah itu di bagian fleksibelnya. Karena kalau khusus untuk HP Samsung A01 ini, fleksibel casnya itu menyatu dengan LCD. Jadi kalau kita mau mengganti fleksibel casnya, kita harus mengganti LCD. Sungguh tidak mungkin jika memang tidak bisa mengecas, kita harus mengganti LCD agar supaya bisa tercas kembali. Tapi di sini saya akan coba untuk mengecek ya, di bagian mana yang bermasalah. Saya percepat untuk videonya agar tidak terlalu banyak memakan waktu ya. Di sini saya memutuskan untuk melihat bagian konektor casnya dan untuk mengecek arus yang masuk di bagian konektor casnya ya. Untuk pengukurannya bisa kita ukur di pojok kiri dan paling pojok kanan, itu jalur pengecasan ya. Kalau memang dia naik 3,7 volt berarti normal. Seperti yang tadi kita lihat dia naik 3,7 volt ya. Tapi setelah saya pasang fleksibel, sama sekali arus tidak sampai ke konektor baterai sehingga baterai tidak terisi ataupun tidak tercas. Tapi di sini setelah saya lihat di bagian konektor fleksibelnya, di situ ada bagian yang patah. Bukan patah ya, kalau dibilang itu kelihatan dia sudah seperti patah, seperti memisah gitu. Saya semakin curiga bahwasannya memang di bagian ini yang bermasalah. Di sini saya tidak putus asa dan saya coba terus mencari selanya di mana penyakit HP ini sebenarnya, dan tanpa membongkar mesinnya. Saya tidak membongkar bagian mesin karena menurut keterangan dari yang punya, awal mula HP-nya mati total itu tidak karena jatuh, tidak karena masuk air. Ya, itu kelihatannya sudah mau dicas. Tapi hanya kontak sekali habis itu mati. Tapi setelah saya selidikin ternyata di bagian, memang ya, di bagian fleksibel cas bawah tuh yang nyatu dengan LCD. Kalau saya tekan dia mau ngecas, dan kalau saya lepas dia mati, tidak mau ngecas. Ini saya tekan dia mau ngecas ya. Saya lepas dia mati. Berarti permasalahannya kita sudah ketahuan ya, hanya di konektor bagian fleksibel casnya aja yang menyatu dengan LCD-nya. Saya penasaran, saya coba lagi dan saya tunggu sampai dia mengisi ya, sampai dia mengisi minimal ke 1-2% saja. Ini saya sambil menekan bagian fleksibel bawah ya. Dan video ini juga saya percepat 4 kali. Ya, dia sudah mulai mengisi. Dia sudah mengisi ke 1%, berarti memang di sini penyakitnya ya, di bagian fleksibel LCD bawah. Saya coba lepas dan ada keterangan baterai error.
sudah pasti di situ yang bermasalah ya. Di sini solusinya sudah saya temukan. Di sini kita juga bisa hanya dengan mengganjel saja ya di bagian fleksibel casnya, karena kalau diganti itu tidak bisa harus satu set dengan LCD, karena di bagian ini LCD-nya itu nyatu dengan fleksibel cas khusus di Samsung tipe A01. Saya lepas lagi dan coba saya goyang-goyang ya, apakah dia normal lagi. Kelihatan itu ya, kontak-kontak tuh keterangannya baterainya error. Oke, di sini saya memutuskan untuk mencoba mengganjel di bagian konektor fleksibelnya. Dengan menggunakan bekas apa ya namanya ini ya, bekas dabelan dari CPU mesin lainnya. Di sini saya hanya mencoba untuk mengganjel dulu. Kalau memang dia mau hidup normal, saya akan perbaikin di bagian konektornya, ataupun saya jumper ya di bagian yang tidak nyambung tadi. Itu antara nyambung dengan tidak, makanya dia pada saat saya tekan dia ngecas, saya lepas dia tidak mau mengecas. Oke ya, saya coba untuk hidupkan dulu HP-nya. Sebenarnya permasalahan di HP ini cukup ringan ya. Kalau kita kerjakan itu dengan teliti, dengan hati-hati, dan tidak terlalu cepat mengambil keputusan yang salah, seperti langsung mengeksekusi di bagian IC. Ya, dia sudah tampil ke menu. Di sini terkunci sandi ya. Sama sekali saya tidak tahu sandinya, dan saya coba utak-atik. Dan akhirnya saya menemukan sandinya, yaitu di sandinya sangat mudah, 1, 2, 3, 4. Aduh. Oke lah. Sekian tutorial cara menganalisa HP Samsung A01 yang mati total ya. Saran dari saya sekali lagi, untuk para teknisi pemula sama seperti saya juga baru belajar ya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan yang salah. Kita harus mengecek dulu ya satu persatu dari bagian yang terkecil. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau memang video saya kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang dipahamin. Saya mohon maaf, karena memang saya tidak pandai untuk merangkai kata, dan begitulah apa adanya. Dan video ini juga asli, tidak ada editan dan tidak ada apa ya, tidak ada tipu menipu, karena tujuan saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi tutorial untuk teman-teman yang baru saja belajar masuk ke dunia teknisi handphone. Selamat bergabung. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.